Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Raise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, jangan berputus asa, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, sungguh janji Tuhan yang luar biasa, undangan yang sangat indah. Mari kita responi dengan iman kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau senantiasa peduli dan Tuhan senantiasa mengundang kami untuk datang kepadamu. Keadaan apapun, situasi apapun, apalagi ketika kami sedang letih lesu, berbeban berat, kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau. Karena kami percaya di dalam Engkau kami akan mengalami kuasa-Mu, kasih-Mu yang begitu dahsyat. Kami akan mengalami kelegaan. Hati kami tidak lagi menjadi tertekan, tetapi kami punya sukacita, kami punya kekuatan untuk melewati semua pergumulan hidup kami. Bahkan hikmat dan pertolongan-Mu menyanggupkan kami untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sedang terjadi satu persatu. Bapa di surga, kami sangat percaya anugerah-Mu yang luar biasa ini. Bapa, nyatakan kuasa-Mu yang dahsyat dalam hidup kami, sehingga lewat kesembuhan yang kami alami, lewat jalan keluar yang kami alami, pemulihan yang kami alami, semuanya boleh memancarkan kemuliaan-Mu dan hidup kami menjadi kesaksian yang nyata bagi orang-orang di sekitar kami. Saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ada banyak alasan mengapa kita mengalami pencobaan, mengapa kita akhirnya mengalami kejatuhan dalam dosa atau kegagalan dalam hidup ini. Tetapi yang paling sering terjadi, kita harus akui bahwa pencobaan-pencobaan, kejatuhan-kejatuhan dan kegagalan yang kita alami karena kesalahan dalam hidup kita. Karena ada sesuatu yang salah atau bahkan sesuatu yang berdosa di hadapan Tuhan yang kita lakukan, sehingga apa yang kita lakukan itu mengalami berbagai masalah. Oleh sebab itu, panggilan pertobatan itu harus selalu kita perhatikan, kita dengar dan kita respon dengan baik. Karena kita bukanlah orang yang serba sempurna, kita tidak memiliki kerohanian yang super, yang sempurna, yang tidak bisa gagal. Ada kalanya, sadar atau tidak, kita bisa ada dalam situasi seperti itu. Mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita pentingnya pertobatan. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-7 sampai 17. Bangsa Israel mengalami penindasan yang luar biasa berat akibat pemberontakan dan sikap mereka yang tidak benar terhadap Tuhan. Mereka akhirnya dikuasai musuh. Oleh sebab itu Tuhan perlu mengingatkan mereka supaya mereka kembali bertobat, supaya mereka kembali di jalan-jalannya. Apa saja yang Tuhan inginkan untuk bangsa Israel supaya mereka bertobat? Dan tentu saja kalau kita mempelajari perikop ini, kita akan mendapatkan pelajaran iman di dalamnya dan kita semakin bisa mengerti jalan Tuhan yang harus kita tempuh. Kita baca ayat yang ketiga, 2 dan 3 ya. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiriam Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang
Filistin. Tadi di ayat 2 katakan bahwa kaum Israel, seluruh kaum Israel mengeluh di hadapan Tuhan. Berarti mereka sangat menderita sekali, mereka sangat tertekan sekali dalam penguasaan orang Filistin di masa itu. Dan waktunya puluhan tahun, itu berarti penderitaan yang berkepanjangan. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan atas penderitaan yang mereka alami, atas penjajahan yang mereka alami, atas situasi yang sulit yang mereka alami, bahkan atas kemiskinan yang mereka alami. Ketika mereka berseru, Tuhan berbicara lewat Samuel. Untuk apa? Berbaliklah kepadaku. Jadi saudara, peringatan bertobat itu adalah peringatan yang akan membebaskan kita dan memulihkan kita dari semua masalah, dari banyak masalah dalam kehidupan kita, dari banyak penderitaan dalam hidup kita. Orang yang bertobat, di situ dikatakan bertobatlah. Kata berbaliklah kepada Tuhan, kepadaku, itu bicara tentang pertobatan. Kalau kamu sungguh-sungguh bertobat, kamu harus berhenti nih, berbalik, tinggalkan ilah-ilah yang lain, dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Kanaan di masa itu, dan kamu kembali kepadaku. Saudara, pertobatan itu sebuah perpalingan, di mana kita berpaling, kita memalingkan wajah kita dari hidup lama, dari ilah-ilah yang lain, dari Tuhan yang kita buat sendiri, yang kita pilih sendiri, dari berhala-berhala yang selama ini kita yakini bisa melindungi kita, bisa memberkati kita, bisa menjadikan hidup kita aman, kembali kepada Tuhan saja. Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbalik kepada pribadi Allah yang kita kenal ini. Saudara-saudara, mungkin saat ini saudara sedang dalam banyak masalah. Sangat bijak sekali kalau kita tidak hanya mencari siapa yang salah, tidak hanya protes, tidak hanya marah, tidak hanya tertekan. Mari kita periksa diri kita. Apakah ada dosa yang kita lakukan sehingga kita diperhadapkan dengan banyak masalah dalam hidup kita? Ada banyak pencobaan yang begitu menekan jiwa kita. Tidak ada salahnya, ini waktu bagi kita untuk mawas diri. Mengalami masalah, mengalami situasi sulit, mengalami peristiwa menyakitkan, itu menjadi waktu yang sangat baik untuk mawas diri, untuk introspeksi diri, untuk meneliti, menguji hidup kita. Apakah ada kesalahan yang aku lakukan? Apakah ada putusan-putusan salah yang aku buat? Apakah ada pilihan-pilihan salah yang aku pilih? Apakah ada cara hidup yang salah yang aku lakukan selama ini? Apakah ada dosa-dosa yang aku lakukan di hadapan Tuhan? Apakah ada Tuhan-Tuhan kecil yang kita buat, yang membuat hati kita akhirnya tidak lagi mengasihi Tuhan, tidak fokus pada Tuhan? Apakah ada berhala-berhala di hati kita yang membuat kita memuja Dia lebih dari Tuhan? Bisa saja berhala itu adalah hobi kita. Bisa saja berhala di hati itu adalah kesenangan-kesenangan kita. Bisa saja berhala itu adalah komunitas kita. Bisa saja berhala itu uang dan kekayaan kita. Bisa saja berhala itu adalah pekerjaan kita, jabatan kita, kekuasaan kita. Segala sesuatu yang kita puja lebih dari Tuhan, menyingkirkan Tuhan dan kita memuja Dia. Hidup kita hanya untuk mengabdi Dia, hanya untuk mendapatkan kepuasan dari hal itu. Itu menjadi berhala di hati kita. Kita harus tinggalkan dan kita kembali berbalik kepada Tuhan. Tuhanlah satu-satunya yang aku puja, yang aku sembah. Tuhanlah pusat hidupku. Tuhanlah yang menjadi
sumber kebahagiaanku, sumber berkatku, yang menjadi sandaran utama dalam hidupku. Kembalilah kepada Tuhan, tinggalkan dosa-dosamu, tinggalkan berhala-berhala di hatimu, tinggalkan Tuhan-Tuhan kecil yang kita buat sendiri, berpaling kepada Tuhan. Pemulihan akan terjadi ketika kita mengambil langkah pertobatan ini. Dan yang kedua ayat 8. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Berarti orang Israel menyadari bahwa kemampuannya terbatas. Kemampuannya tidak sanggup untuk mengusir musuh, yaitu orang Filistin di masa itu. Mereka tidak punya kekuatan untuk mengalahkan orang Filistin. Mereka tidak sanggup untuk keluar dari masalahnya dengan kemampuannya sendiri. Makanya mereka berkata kepada Samuel, jangan berhenti berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan menyelamatkan kami. Berarti mereka sadar kelemahannya, sadar ketidakmampuannya. Saudara-saudara, dalam pertobatan itu, pertobatan sejati tidak hanya berpaling meninggalkan dosa-dosanya dan segala sesuatu yang sudah menjadi berhala dalam hidupnya, berbalik kepada Tuhan, tetapi juga mulai membangun iman, membangun motivasi hati untuk hidup mengandalkan Tuhan, untuk sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, mengharapkan belas kasihan, pertolongan, pembelaan Tuhan bagi hidupnya. Orang yang bertobat itu tidak tetap sombong. Saudara-saudara, saya kadang-kadang ketemu orang bersaksi tentang bagaimana Tuhan memberkati dia, bagaimana Tuhan memulihkan ekonominya, bagaimana Tuhan mempromosikan hidupnya semakin naik, tetapi dengan nada, dengan intonasi, dengan bahasa tubuh yang menunjukkan mereka begitu bangga dengan apa yang mereka alami. Lahir dari kesombongan di hati. Kalau orang yang sungguh-sungguh bertobat, tidak ada lagi dorongan di hati untuk bangga diri. Yang ada adalah perasaan malu. Yang ada adalah perasaan tidak layak. Yang ada adalah perasaan yang sungguh-sungguh bersyukur, ini sepenuhnya anugerah Tuhan. Kalau aku bisa berubah karena anugerah Tuhan. Kalau aku bisa naik karena anugerah Tuhan. Kalau aku punya ini, itu anugerah Tuhan. Kalau aku di bawah Tuhan naik, itu sepenuhnya anugerah Tuhan. Selalu bicara, orang yang bertobat itu bicara apapun yang terjadi dalam hidupku, anugerah Tuhan. Perubahan hidupku, berkat-berkatku, pencapaian hidupku, itu anugerah Tuhan. Ini karena Tuhan yang menyelamatkanku. Ini karena Tuhan yang memberkati itu. Karena Tuhan yang menolong aku. Pusatnya adalah Tuhan. Kesaksian yang benar, yang lahir dari pertobatan, pasti pusat pemberitaannya adalah Tuhan. Tuhanlah yang dimuliakan. Tuhanlah yang diceritakan. Karena apa? Orang yang sungguh-sungguh bertobat, dia akan berubah dari pertama mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan berhala-berhalanya, mengandalkan orang-orang hebat yang dianggap bisa menolong dia, berubah menjadi mengandalkan Tuhan. Mari kita periksa hidup kita. Apakah saat ini kita masih benar-benar hidup dalam pertobatan? Apakah saudara masih terikat dengan berhala-berhala palsu? Apakah saudara masih punya berhala di hatimu? Apakah saudara masih mengandalkan seseorang sepertinya dia Tuhan yang bisa menjamin hidupmu? Apakah saudara masih mengandalkan dirimu sendiri? Masih terlalu bangga dengan kehebatan kita, lalu menganggap semua pencapaian dalam hidup kita itu karena memang kehebatan kita, bukan sebagai berkat dan anugerah Tuhan. Secara tidak kita sadari, sebenarnya kita sudah jauh dari pertobatan. Walaupun kita masih berdoa, masih merenungkan firman Tuhan, bahkan masih beribadah, masih melayani. Semangatnya bukan semangat orang yang bertobat,
semangatnya orang yang berdosa, orang yang sombong. Mari kita perbaiki, mari kita kembali pada pertobatan kita, hidup dalam pertobatan kita, menghasilkan buah-buah pertobatan kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan ingatkan kami bahwa pertobatan itu menjadi dasar kami dipulihkan. Pertobatan menjadi dasar kami kembali menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan ampuni kesombongan kami. Seringkali kami merasa sombong dengan kebaikan kami. Kami membanggakan diri dengan kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Kami begitu bangga karena kami hidup benar, karena kami memberi persembahan, karena kami masih beribadah dengan baik. Tetapi Tuhan menguji hati kami. Apakah kami masih mengandalkan Engkau? Apakah kami tegas dengan dosa-dosa kami? Apakah kami tegas dengan berhala-berhala yang ada di hati kami? Atau berhala dalam sosok seseorang yang begitu kami puja sepertinya dia Tuhan, tempat kami bersandar. Tuhan terangi hati kami, Tuhan ampuni kami kalau kami masih menyimpan berhala-berhala dalam hidup kami, masih mengandalkan mereka, dan kami mulai menyimpang dari kehendak-Mu. Tuhan pulihkan hidup kami, seiring kami bertobat, Tuhan pulihkan segala sesuatu yang rusak saat ini dalam hidup kami. Jamah setiap hati kami semua Tuhan, supaya kami tetap lembut hati dengan firman Tuhan, kami tetap rendah hati untuk mau mengakui dosa-dosa kami, mau bertobat berbalik kembali kepada jalan-jalan-Mu. Tuhan pulihkan rumah tangga, pulihkan pekerjaan, pulihkan kesehatan anak-anak-Mu, seiring mereka meresponi firman-Mu dengan pertobatan mereka, jamah mereka, berkati mereka Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kalau saat ini saudara membutuhkan dukungan doa atas pergumulan-pergumulan yang sedang saudara alami, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, tetap berharap dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9 dan alami kebenarannya. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa saudara sungguh-sungguh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.